Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Pak Rahman banggakan, pada kesempatan hari ini kita belajar kemuhammadiyahan, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Tapi sebelum itu Pak Rahman pengen mendengar suara yang menggelegar dari anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku yang Pak Roman banggakan kelas 4, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kemuhammadiyahan tentang mengenal Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pada kesempatan hari ini kita belajar tentang mengenal Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, anak-anakku yang Pak Roman banggakan, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita belajar bersama tentang kemuhammadiyahan. Anak-anakku yang Pak Roman banggakan, jadi di Muhammadiyah itu banyak tingkatannya. Ada beberapa tingkatan-tingkatan yang memang kita harus memahaminya. Di tingkat desa ada tingkat kelurahan atau tingkat desa, kemudian ada kecamatan, kemudian kabupaten atau kota, dan juga provinsi, dan juga yang terakhir pusat. Yuk kita belajar bersama. Selanjutnya adalah di tingkat desa, itu ada namanya PRM, Pimpinan Ranting Muhammadiyah, itu tingkatannya adalah di desa. Kemudian ada PCM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, namanya di mana? Di kecamatan, tingkatannya adalah di kecamatan. Nah, kalau kita PCM Colomadu ya berarti kecamatan Colomadu. Kalau Pimpinan Ranting Muhammadiyah berarti di ranting atau kelurahan. Kelurahan kita di sekolah kita adalah Gawanan. Nah, kemudian adalah PDM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Kalau kita tinggalnya di Kabupaten Karanganyar berarti Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar, itu tingkatannya adalah kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau biasa disebut dengan PWM, itu tempat tinggalnya adalah di provinsi. Kalau kita di Jawa Tengah berarti ya provinsi Jawa Tengah. Dan pimpinan pusat ini adalah PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Tempatnya di mana? Ibu kota negara, yaitu di Jakarta. Ya, begitu juga ada perwakilan-perwakilan di luar negeri, perwakilan pimpinan istimewa Malaysia, kemudian Taiwan, semuanya ada di tingkatan-tingkatannya. Nah, selanjutnya anak-anak, ini adalah PRM Gawanan, Pimpinan Ranting Gawanan itu adalah yaitu Pak Mulyadi. Kemudian Pimpinan Cabang Colomadu setingkat cabang yaitu Muhammad Arif Nasruddin SAG. Kemudian PDM Karanganyar yaitu Pak Dr. Muhammad Samsuri. Kemudian ada PWN Jawa Tengah, Pimpinan Wilayah Jawa Tengah, ketuanya siapa? Yaitu adalah Muhammad Tafsir. Dan terakhir Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ketuanya adalah Dr. Haidar Nasir. Nah, ini adalah nama ketua Muhammadiyah, nama-nama ketua Muhammadiyah yang saat ini. Nah, ini sebentar lagi akan ada muktamar di Solo. Muktamar itu artinya rapat tertinggi di Muhammadiyah, memilih pimpinan lagi, insya Allah setelah 1 tahun lagi. Nah, itu ya anak-anak. Jadi nama-nama ketuanya adalah PRM Gawanan itu Pak Mulyadi, PCM Colomadu Muhammad Arif Nasruddin, PDM Karanganyar itu adalah Dr. Muhammad Samsuri, kemudian PWM Jawa Tengah itu Muhammad Tafsir, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir. Nah, itu ya. Kemudian kegiatan Muhammadiyah itu banyak sekali, tapi harus digarisbawahi bahwa kegiatan Muhammadiyah adalah
Allah menjadikan tujuan pengabdiannya. Jadi hanya apa yang dilakukan Muhammadiyah ya itu hanya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyatu dengan masyarakat dan terbuka dan ramah. Orang-orang Muhammadiyah itu harus ramah, harus bersatu dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengikuti syariat Islam. Keempat, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, menjunjung tinggi agama Islam. Dan yang keenam, aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Banyak kegiatan-kegiatan Muhammadiyah seperti pengajian, bakti sosial, kemudian apalagi ya banyak ini ya. Yang menjadi tugas kita sebagai kader Muhammadiyah untuk mensiarkan Muhammadiyah. Kemudian adalah amalan sekitar kita, amalan-amalan yang ada sekitar kita yang menjadikan contoh bagi masyarakat kita. Contohnya melaksanakan sholat 5 waktu. Melaksanakan sholat 5 waktu ini adalah hukumnya sangat ditekankan, apalagi berjamaah di masjid ya, itu menjadi contoh bagi masyarakat kita. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di lingkungan rumah dan masyarakat. Di lingkungan rumah apa ya? Ya tadarus bersama, kemudian pengajian, kemudian bakti sosial, kemudian penyuluhan, kemudian masih banyak lagi ya kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang harus kita ikuti bersama. Kemudian sifat gerakan Muhammadiyah, sifatnya seperti apa toh? 1. Berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan sesama muslim ya. Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Kemudian yang ketiga, memegang teguh ajaran Islam dan toleransi ya. Toleransi itu saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, memegang prinsip agama dan masyarakat. Jadi kita beragama ya, berada di lingkungan masyarakat ya, kita harus mempunyai prinsip. Kemudian membela tanah air, cinta tanah air, waton. Kemudian yang keenam, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kemarin di pembelajaran pertama, amar ma'ruf itu adalah mengajak untuk berbuat baik, dan nahi mungkar mencegah perbuatan yang jelek ya. Yang ketujuh adalah dinamis dengan tetap berpegang pada ajaran Islam. Jadi harus berpegang pada ajaran Islam. Kemudian 8, terbuka pada golongan manapun. Jadi berdiskusi, kita sharing kepada teman-teman selain agama Islam ya, berdialog untuk kemajuan bangsa. Kemudian 9, bekerja sama untuk membangun negara. Yang ke-10 adalah bersikap adil ya, jelas sikap berat. Nah, semuanya. Jadi ya sedikit Pak Roman menjelaskan tentang apa sih yang harus kita lakukan di dalam Muhammadiyah di sekeliling kita ya. Jadi kita harus tahu, oh di sebelah kita itu ada warga Muhammadiyah, ada pimpinan ranting, ada pimpinan cabang, ada pimpinan daerah dan sebagainya ya. Ya, baik anak-anak, itu saja pembelajaran hari ini untuk memperdalam materi tentang kemuhammadiyaan hari ini. Silakan untuk mengerjakan latihan soal Romawi 1 halaman 35 di modul ya, gitu aja. Nanti silahkan dikirimkan kepada Pak Rohman. Terima kasih anak-anak yang Pak Rohman banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.